Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan kembali serial Narcos season ketiga mulai dari episode pertama. Dimana selama satu season ke depan kita akan diajak untuk melihat lebih dalam bagaimanakah sistem operasi yang dilakukan oleh Carter Cali. Hal ini karena semenjak terbunuhnya Escobar, Carter Cali telah menguasai seluruh pasar dunia dalam perdagangan kokain. Akankah DEA bisa mengungkap sindikat kartel di Cali? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Berkat keberhasilan Pena dalam menumbangkan Escobar, orang-orang terdekatnya sangat bangga sekaligus kagum dengan pencapaian yang ia raih. Bahkan mereka semua menganggap Pena adalah pahlawan bagi Amerika Serikat. Namun Pena sebenarnya tak terlalu suka dengan sanjungan itu, karena Pena paham betul bahwa ada banyak pihak yang terlibat langsung dalam proses penangkapan Escobar, yang mana hal ini tak diketahui oleh banyak orang. Dan itulah fakta yang perlu kalian tahu, di mana terkadang untuk membunuh seorang monster, kita perlu bekerja sama dengan monster lainnya. Setelah Escobar jatuh, Carter Cali kini menjadi orang yang paling dicari di seluruh dunia. Meski mereka telah membantu DEA untuk menjatuhkan Pablo, hal itu sama sekali tak berarti apa-apa. Pasalnya saat banyak orang fokus dengan Escobar, operasi Cali tumbuh dengan sangat pesat. Sistem mereka pun jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Escobar. Jika Pablo mencari cinta dan proteksi dari grup Medellin, Cali memilih mendekati kaum elit Kolombia yang biasanya mereka disebut dengan sebutan The Gentlemen of Cali. Selain itu, Cali juga membuat jaringan penyelundup di berbagai belahan dunia dengan sangat tertutup. Sampai-sampai pegawainya sendiri pun tak tahu jika mereka telah menjual produk dari Carter Cali. Dan inilah beberapa tim manajemen Carter Cali. Yang pertama ada Pacho Herrera, seorang kepala distribusi sekaligus keamanan. Yang kedua CP Santa Cruz Londono. Dialah pemimpin operasi di Amerika dan bertanggung jawab atas aset utama Cali di kota New York. Dan orang nomor kedua di Carter Cali sekaligus kepala operasi bernama Miguel Rodriguez. Lalu yang terakhir yaitu CEO Carter Cali yang bernama Gilberto Rodriguez. Dimana Gilberto ini mendapatkan julukan sebagai pemain catur karena ia selalu unggul satu langkah dengan musuh-musuhnya. Mereka semua ini adalah otak di balik puncak evolusi Carter Cali. Dari yang semula nomor kedua, kini mereka tumbuh secara diam-diam menjadi kartel terbesar dalam sejarah. Sementara saat ini Gilberto tengah merencanakan untuk membuat acara besar yang akan melibatkan semua anggota organisasi di Carter Cali. Sehingga semua petugas keamanan kemudian dikumpulkan untuk mendapatkan briefing bahwa acara malam nanti adalah hari yang sangat penting. Mengingat Gilberto belum pernah mengumpulkan semua anggotanya ke dalam satu tempat secara bersamaan. Selain itu, dari pihak kedutaan Amerika sendiri, kali ini Javier Pena telah dipromosikan menjadi kepala DEA Amerika Kolombia. Setibanya kembali ke Kolombia, Pena langsung mempelajari semua dokumen penting terkait operasi Cali. Dan temuan terbaru dari Carter Cali datang dari operasi gabungan DEA bersama Satgas Cukai bernama Cornerstone, di mana mereka berhasil menangkap sindikat Cali yang beroperasi di Amerika Serikat. Meski mereka tak mau buka mulut, DEA memilih jalan tengah untuk menghubungi kerabat terdakwa yang rela melakukan apa saja demi putra atau saudaranya bisa lekas dibebaskan dari jeratan hukum Amerika. Singkat cerita, salah satu kerabat terdakwa yang bernama Andreas mau menjadi mata-mata DEA agar saudaranya bisa dibebaskan. Di mana tugas Andreas adalah mencari tahu siapa saja yang hadir dalam pesta yang dibuat oleh Gilberto, serta apa motif Carter Cali mengumpulkan semua anggota organisasinya di tempat yang sama. Javier Pena kemudian melaporkan kepada Dubes Amerika bahwa kali ini DEA memiliki informan yang cukup relevan untuk bisa menumbangkan Carter Cali. Dubes selalu mengatakan bahwa kasus ini sangat berbeda dengan kasus Escobar. Apalagi kondisi politik Kolombia sudah berubah setelah terpilihnya presiden baru Kolombia. Be like Escobar, Agent Peña. Get your feet under you, get used to the new job. Tibalah waktu di mana pesta Carter Cali dimulai.
di mana 4 orang terpenting dari kartel kali ini berkumpul di tempat yang sama. Pesta itu dihadiri oleh para bos kartel hingga tokoh politik penting di Kolombia, di mana Andreas menyamar menjadi waitress di acara tersebut dengan mengenakan kamera pengawas yang diselipkan di antara kancing bajunya. Namun naasnya pengawas keamanan yang bernama George mengetahui gerak-gerik mencurigakan Andreas, sehingga Andreas dibawa ke tempat lain untuk diinterogasi. Dan anehnya, sebelum menginterogasinya, si George ini sudah tahu semua anggota keluarga Andreas dan motif kenapa Andreas mau menjadi mata-mata DEA. Sehingga George kemudian meminta Andreas untuk segera pergi meninggalkan Kali sekarang juga. Sementara di acara pesta, Gilberto mengatakan kepada seluruh anggotanya bahwa kali ini bisnis Kali telah merajai pasar kokain di seluruh dunia. Dan Gilberto sadar bahwa kali ini DEA akan fokus untuk mengungkap sindikat kartel di Kali. Sehingga setelah bernegosiasi dengan aparat pemerintahan, Kali sepakat selama 6 bulan ke depan, Kali akan meninggalkan bisnis kokainnya. Sehingga semua sindikatnya tak akan mendapatkan hukuman yang berat, dan yang terpenting, uang hasil bisnis haram tersebut akan tetap menjadi milik kita. Dan kemudian uang haram tersebut nantinya akan dialokasikan ke dalam bisnis legal mereka, sehingga nantinya kita semua bisa berbisnis dengan aman. Jadi selama 6 bulan ke depan, Kali akan mencari uang sebanyak-banyaknya dari bisnis kokainnya, lalu menyerahkan semua lab dan rute operasi kepada kepolisian. Miguel kemudian mendatangi kepala pengawas keamanan dan meminta laporan kepadanya. Apakah semua orang terkejut dengan pidato yang dilakukan oleh Gilberto barusan? Josh kemudian mengatakan bahwa ada banyak pihak yang memang sangat terkejut dengan pidato tersebut. Jadi bisa kalian lihat bahwa memang kartel kali ini memiliki sistem operasi yang sangat terstruktur. Dengan kinerja yang dilakukan George, Miguel memintanya untuk menunda pengunduran dirinya paling tidak selama 6 bulan lamanya. Karena untuk saat ini, Kali sangat membutuhkan jasanya. Jadi si George ini dari awal memang berniat untuk mengundurkan diri dari kartel Kali. Karena istrinya sangat tidak suka jika George bekerja di tempat bisnis haram tersebut. Namun karena Miguel memintanya langsung untuk menunda pengunduran dirinya, maka George tak bisa berbuat apa-apa. Di scene yang berbeda, Pena terlihat duduk di sebuah bar untuk menunggu kedatangan Bill Stegner, di mana dalam percakapan mereka, Stegner mengatakan bahwa tak perlu susah-susah untuk mengungkap kasus Kali, karena sebentar lagi Kali akan menyerahkan bisnisnya kepada kepolisian. Jadi pada akhirnya kita semua akan saling diuntungkan. DEA mendapatkan pujian dari masyarakat dan Kali bisa mendapatkan hukuman yang ringan. Namun bagi Pena, semua itu tak sepadan dengan apa yang pernah Kali lakukan. Sehingga dia akan tetap melakukan tugasnya agar Kali bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara tim DEA yang bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Andreas mendapatkan teror dari anak buah Gilberto, yang mana mereka memberikan salinan foto yang menunjukkan bahwa mereka sudah dalam pengawasan kartel Kali. Hal ini bisa terjadi karena Kali telah menghabiskan miliaran dolar per tahunnya hanya untuk menyuap, dan ratusan dolar untuk membayar informan yang tersebar di mana-mana. Mulai dari kantor polisi, sopir taksi, bahkan kartel Kali sendiri telah menguasai perusahaan saluran telepon di Kolombia. Sehingga Kali selalu meminta operator untuk memperhatikan saluran telepon, khususnya di kantor kedutaan besar Amerika Serikat. Dan itulah kenapa George bisa tahu bahwa Andreas adalah informan DEA. Seperti yang kita tahu, bahwa setelah keputusan Gilberto untuk menghentikan bisnisnya selama 6 bulan ke depan, ada beberapa pihak yang tak sependapat dengannya. Untuk itu, Gilberto ingin tahu siapa saja orang-orang itu, yang mana anak buahnya telah menyiapkan rekaman suara telepon dari semua anak buahnya. Orang pertama adalah Diaz, yang mana ia sangat tak setuju karena Gilberto telah memutuskan keputusan sepihak tanpa merundingkannya terlebih dahulu. Yang kedua ada Santos, yang mana ia keberatan dengan penghentian bisnis kokainnya. Yang ketiga ada Beltre yang memilih membelot dan bersikeras untuk tetap menjalankan bisnisnya tanpa perlu bantuan kartel Kali. Dan yang terakhir adalah Salazar, yang mana ia terekam tengah cekcok dengan istrinya. Namun Miguel meminta untuk menghabisi Salazar
karena menurutnya Salazar tak menunjukkan respeknya kepada Carter Cali. Tapi alasan itu sebenarnya hanyalah motif belaka. Pasalnya Miguel ini diam-diam tertarik dengan istri Salazar, sehingga ia ingin menghabisi Salazar untuk merebut istrinya. Paco kemudian lekas turun tangan untuk menghabisi Salazar, karena memang Paco ini memiliki riwayat perselisihan dengan Salazar yang belum terselesaikan. Meski Salazar telah meminta berdamai dengan Paco, namun Paco tetap menjalankan tugasnya untuk membunuh Salazar di saat itu juga. Begitu juga dengan yang lain, di mana mereka telah menghabisi anggota Cali yang menentang keputusan Gilberto. Mereka kemudian membungkus mayat itu menggunakan pagar kawat dan membuangnya ke sungai. Hal inilah yang membuat kepolisian sulit menemukan barang bukti kejahatan Carter Cali, yang mana hal ini sangat jauh berbeda dengan sistem yang dilakukan Escobar. Bagi beberapa negara yang telah melihat banyaknya korban akibat perang narkoba, sistem operasi yang dilakukan Cali adalah sistem paling rapi sepanjang sejarah Kolombia. Karena sistem mereka berhasil tak membuat banyak orang curiga bahwa sebenarnya Cali adalah sindikat kartel yang sama jahatnya dengan Pablo Escobar. Dan episode pertama bersambung.